Tim nasional Inggris gagal melaju ke partai semifinal setelah takluk atas Prancis di babak perempat final. Padahal sebelumnya mereka sempat tampil meyakinkan dengan meraih kemenangan telak di partai penyisihan grup dan babak 16 besar. Kegagalan ini nggak terlepas dari sejumlah keputusan aneh Gareth Southgate. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap tersingkirnya timnas Inggris sebagai berikut. Dapat kritikan keras. Tanggal 10 November yang lalu, Gareth Southgate mengumumkan 26 pemain terbaik untuk diboyong ke Piala Dunia Qatar. Dari beberapa nama yang masuk, Southgate nggak memanggil beberapa pemain gacor. Sebaliknya, ex-pelatih dari Middlesbrough ini justru memanggil pemain yang dalam performa buruk. Sebagai contoh ada Harry Maguire yang di musim ini jarang mendapatkan tempat di Manchester United. Terbukti mantan bek Leicester City itu baru dimainkan sebanyak 4 laga dari 14 pertandingan Premier League. Padahal masih banyak bek tengah bagus yang dikesampingkan oleh Gareth Southgate, termasuk Fikayo Tomori yang dalam beberapa musim ini tampil gemilang bersama AC Milan. Walaupun begitu, di laga perdana Inggris justru tampil gacor dengan membantai Iran dengan skor 6-2. Sayangnya di laga kedua kontra Amerika Serikat, skuad The Three Lions meraih hasil yang negatif. Saat itu mereka berhasil ditahan imbang dengan skor kacamata. Hasil negatif ini mendapatkan kritikan keras dari mantan bek Aston Villa yakni Micah Ricard. Dia menilai kalau Southgate telah melakukan kesalahan besar dengan nggak memainkan Phil Foden. Padahal menurut Ricard, Foden seharusnya bisa dimasukkan untuk menggantikan posisi dari Mason Mount. Sebab pemain Manchester City ini dianggap bisa jadi pemain pemecah kebuntuan. Ricard mengatakan kalau pada laga menghadapi Amerika Serikat, anak asuh dari Gareth Southgate itu kurang kreativitas serangan. Dia menilai para pemain gak bisa mengalirkan bola dengan baik. Selain itu, timnas Inggris juga memutuskan untuk mengkampanyekan LGBT pada Piala Dunia 2022. Inggris berniat untuk memakai ban kapten pelangi pada setiap pertandingan Piala Dunia. Hal ini dikarenakan skuad The Three Lions berkomitmen untuk menghargai setiap hak manusia di dunia. Selain itu, gerakan ini juga dianggap bisa mengurangi diskriminasi terhadap kaum LGBT. Kampanye ini tentunya melawan kepercayaan dari negara tim tuan rumah. Inggris dianggap terlalu memaksakan kehendak dengan pesan politik di pertandingan olahraga. Akhirnya FIFA angkat suara dengan tidak membiarkan atribut LGBT dipakai sebagai ban kapten pertandingan. Pembuktian Gareth Southgate. Timnas Inggris yang saat itu ditahan imbang oleh Amerika Serikat membuat masa depan Gareth Southgate dipertaruhkan. Pelatih 52 tahun ini wajib menang di laga terakhir kontra Wales. Southgate pun bisa membuktikan kualitasnya dengan membungkam para pengkritik. Sebab di laga itu skuad The Three Lions bisa memenangkan pertandingan dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini pun memastikan mereka lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup B. Mereka unggul 2 poin atas Amerika Serikat yang saat itu berhasil finish di peringkat kedua. Seusai pertandingan, Gareth Southgate mengaku senang dengan pencapaian tersebut. Dia pun membeberkan kunci kemenangan anak asuhnya di laga kontra Wales. Southgate mengatakan kalau mental anak asuhnya meningkat sejak 2 gol cepat yang dicetak oleh Marcus Rashford dan Phil Foden. Dia pun mengapresiasi keduanya yang dianggap tampil cukup baik. Menurut Gareth Southgate, kedua pemain tersebut sudah tampil sesuai dengan apa yang dia instruksikan. Kemenangan ini juga membuat Southgate mencatatkan rekor yang luar biasa. Pelatih kelahiran Watford ini jadi pelatih pertama timnas Inggris yang berhasil memenangkan 10 turnamen besar. Mulai dari Piala Dunia 2018, Piala Euro 2020, sampai Piala Dunia Qatar. Berikutnya, laga ini juga jadi ajang pembuktian untuk Phil Foden. Sebab di laga sebelumnya Southgate sempat mengesampingkan Foden dengan menaruhnya di bangku cadangan saja. Sejak mendapatkan kritikan tersebut, Southgate pun terus meraih beberapa hasil yang positif. Salah satunya pada babak 16 besar di mana mereka kembali membantai Senegal dengan 3 gol tanpa balas. Itu artinya Inggris pun dipastikan lolos ke babak perempat final dan akan berhadapan dengan Prancis. Laga ini sendiri syarat gengsi mengingat kedua tim sama-sama berstatus sebagai tim unggulan. Taktik anti Mbappe. Sebelum pertandingan, Southgate mewaspadai Prancis yang dalam 8 pertemuan terakhir mampu unggul atas skuad The Three Lions.
Hal ini bisa dibuktikan di mana Inggris cuma memenangkan satu pertandingan saja dalam 8 laga tersebut. Satu kemenangan itu didapatkan pada laga uji coba di tahun 2015 yang lalu. Dengan catatan yang buruk itu, wajar kalau Southgate mempersiapkan skuadnya dengan sangat matang. Bahkan di laga ini dia sudah menyiapkan taktik khusus, yakni dengan mematikan pergerakan Kylian Mbappe. Kabarnya Southgate sudah mempersiapkan taktik anti Mbappe dari jauh-jauh hari. Dalam taktik ini Southgate bakal memasang beberapa pemain sayap yang sama berbahayanya dengan Mbappe. Hal ini bertujuan untuk mengeksploitasi kelemahan Mbappe dalam hal bertahan. Melihat stok sayap Inggris yang melimpah, Southgate yakin kalau pergerakan Mbappe bisa dimatikan. Walaupun begitu, Southgate menyebut kalau ketakutan Prancis bukan cuma karena Mbappe saja. Dia mengatakan kalau skuad Le Bleu masih punya beberapa penyerang tajam yang lainnya, seperti Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, dan juga Antoine Griezmann. Oleh sebab itu, ini menjadi tantangan tersendiri Southgate untuk bisa mengatasi beberapa penyerang Prancis. Apalagi di laga kali ini dia mengusung target kemenangan dengan lolos ke partai semifinal. Dipastikan gagal lolos. Sayangnya, target besar Southgate kali ini gagal terrealisasi dengan sempurna. Pasalnya, laga yang digelar di Stadion Al Bayt ini dimenangkan Prancis dengan unggul tipis dengan skor 1-2. Prancis sempat unggul terlebih dahulu lewat gol dari Aurélien Tchouaméni di menit ke-17. Skuad The Three Lions berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti dari Harry Kane di menit ke-54. Sayangnya, di menit ke-78 Olivier Giroud berhasil mencetak gol kemenangan untuk skuad Le Bleu. Sebenarnya laga ini bisa saja keluar dengan hasil yang berbeda. Saat itu Inggris mendapatkan kesempatan emas lewat penalti dari Harry Kane di menit ke-84. Sayangnya bomber Tottenham Hotspur itu gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dengan begitu Inggris pun dipastikan angkat koper lebih cepat dari perhelatan Piala Dunia Qatar. Walaupun gagal, Southgate mengaku bangga dengan penampilan pemainnya di Piala Dunia nanti. Menurut Gareth Southgate, performa Inggris mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dia pun mengaku bangga dengan perkembangan pesat dari anak asuhnya tersebut. Di sisi lain, Southgate juga bilang kalau Inggris punya masa depan yang sangatlah cerah. Sebab menurutnya para pemain muda saat ini mendapatkan pengalaman luar biasa dan bakal terus berkembang. Terancam dipecat. Kekalahan ini pun membuat masa depan Gareth Southgate patut untuk dipertanyakan. Banyak media yang mengabarkan kalau FA bakal memecat Southgate dari kursi kepelatihan. Di sisi lain, Southgate juga belum mengetahui pasti masa depannya di skuad The Three Lions. Southgate mengatakan kalau dirinya masih membutuhkan waktu untuk bisa berpikir. Sementara itu, FA pun akan bertemu dengan sang pelatih untuk mengevaluasi kinerjanya selama ini. Kalau dilihat dari performanya, Southgate bukanlah pelatih yang buruk. Bahkan di Piala Euro 2020 yang lalu, dia berhasil mengantarkan Inggris lolos ke partai final. Sayangnya di partai final mereka gagal mengangkat gelar juara setelah dikalahkan oleh Italia lewat drama adu penalti. Di sisi lain, kekalahan ini juga memperpanjang rekor buruk Inggris saat berhadapan dengan Prancis. Kini dalam 8 pertemuan terakhir Inggris selalu gagal meraih satupun kemenangan. Itulah ulasan kronologi tersingkirnya timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Bagaimana pendapatmu? Apakah masa depan Inggris bakal cerah dengan diperkuat oleh pemain-pemain muda? Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.